Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 4 A, B, C, dan D. Apa kabar semuanya? Ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Nanai, yaitu pada pelajaran tematik. Kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, PB 5 dan 6 dengan tema lingkungan tempat tinggalku ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Ya, bahasa Indonesia kita akan mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian pada pelajaran PKN ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita langsung saja pada halaman 40 yaitu PB 5. Pada PB 5 ini dikisahkan bahwa keluarga Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ayah dan ibunya menetap di Jakarta. Paman Beni merantau ke Jambi. Nah, paman Beni ini bernama Tagor ya. Ayo kita cari tempat tinggal paman Beni tersebut ya, yaitu paman Tagor ya. Paman Tagor tinggal di Jambi. Nah, apakah kalian bisa menemukan kota Jambi? Kota Jambi ada di Pulau Sumatera ya, termasuk Medan juga tadi ya, terdapat di Pulau Sumatera. Apakah kalian bisa menemukan kota Jambi? Insya Allah bisa ya. Ini adalah kota Jambi ya. Kemudian setelah kalian dapat melingkari kota Jambi ya, lingkari pula kota Medan. Silahkan kalian cari apakah kalian dapat menemukan kota Medan. Silahkan kalian cari ya. Dan selanjutnya Ibu harapkan kalian dapat melingkari atau menunjuk tempat tinggalmu ya, yang di Pulau Sumatera silahkan temukan di sini, atau yang tinggal di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, silahkan temukan tempat tinggal kalian ya, ataupun yang tinggal di daerah timur ya, daerah timur di Papua. Silahkan kalian menemukan atau lingkari ya. Apakah kalian dapat menemukannya? Insya Allah dapat menemukan ya, karena di sini sudah jelas nama kota-kotanya ya. Pernahkah kalian mengunjungi saudara? Tentu saja pernah ya. Lingkungan tempat tinggal saudara kita tentu berbeda ya dengan tempat tinggal kita. Ada yang masih banyak pohon-pohon sehingga lingkungannya masih asri dan segar. Begitu pula karakteristik individunya berbeda dengan kita ya. Keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik seseorang. Ya, ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita, ya kita bisa lihat nih ada perbedaan-perbedaan ya, misalnya dengan warna kulitnya, ada yang gelap, ada yang terang, kemudian rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang berbadan besar, ada yang kecil, kemudian ada yang tinggi, dan ada pula yang rendah ya. Semua itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala ya. Selain ciri-ciri fisik tersebut, ada pula keragaman karakteristik individu berdasarkan sifat seseorang ya. Perhatikan dalam keluarga kita nih ya. Dalam keluarga kita, perhatikan sifat dari ayah kita, sifat dari ibu kita, sifat diri kita ya, tentu saja berbeda dengan sifat-sifat saudara kita yang lainnya ya. Mari kita amati pada halaman 42 ya. Ini di gambar ya, mari di gambar ini terdapat gambar yang menunjukkan sifat-sifat seseorang ya. Kita identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar ya. Perhatikan di gambar 1
ada seseorang yang sedang menyapu lantai, kemudian di gambar 2 ada yang sedang menonton televisi namun berserakan buku pelajaran dan alat tulisnya. Di gambar 3 ya seorang kakak yang terlihat marah kepada adiknya. Kemudian di gambar 4 ada yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Di gambar 5 ada yang memberikan hadiah kepada seorang yang lebih kecil ya. Ini adalah sifat-sifat dari masing-masing individu ya. Sifat-sifat individu ini ya, Ibu akan tuliskan di sini ya. Jadi ada yang rajin, ada yang malas, ada pemarah, ada yang suka menolong, ada yang jujur, ada yang amanah, kemudian ada yang sabar, ada yang sopan, pemaaf, pendendam, penyayang, dan lain-lain ya. Ini adalah sifat-sifat seseorang ya. Boleh nanti kalian isikan di halaman 42 sesuai dengan gambar ya. Mengapa kita berbeda dengan yang lainnya ya? Berbeda sifat-sifatnya ya karena kita memiliki ciri khas sendiri-sendiri ya, mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri fisik seseorang merupakan anugerah dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri dan harus dapat saling menghargai. Ibu pesan kepada kalian semuanya ya, tidak boleh mencela teman kita. Ya baik, kita lanjut ke halaman 44 dan halaman 53 kita mendapatkan cerita ya. Ya pada halaman 44 yaitu ada cerita di situ yaitu tentang Putri Taguk, dan pada halaman 53 tentang ya berkisah tentang si pitung ya. Baik, Ibu langsung ambil penjelasannya saja ya kepada kalian ya. Kalian silahkan baca masing-masing ya. Cerita berjudul Kisah Putri Taguk adalah termasuk cerita rakyat, yaitu legenda ya. Legenda dalam Kisah Putri Taguk ini ya terdapat tokoh-tokoh, yaitu ada Putri Taguk, suami Putri Tangguk, dan juga si sulung, anak Putri Tangguk ya. Kemudian ada tokohnya ya. Tokohnya terbagi menjadi 2, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam cerita kisah Putri Tangguk yaitu Putri Tangguk dan suami Putri Tangguk. Ya, itu adalah tokoh utamanya ya, yang sering muncul, yang berperan banyak dalam cerita ini. Kemudian ada tokoh tambahannya, tokoh yang jarang muncul, hanya sekali-sekali, yaitu si sulung ya, si sulung. Nah, tokoh protagonis dalam cerita kisah Putri Tangguk adalah suami Putri Tangguk dan si bungsu ya. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang bersifat baik. Nah, mengapa dia itu bersifat baik ya, karena mereka telah mengingatkan Putri Tangguk untuk tidak membuang-buang padi. Ya, ini adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang bersifat baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis dalam cerita ini adalah Putri Tangguk. Mengapa Putri Tangguk disebut tokoh antagonis? Ya karena mempunyai sifat yang buruk, mempunyai sifat yang tidak baik ya. Boleh dikatakan jahat ya. Ia membuang-buang padi. Ya, padi itu seharusnya kan untuk dimakan, untuk bahan nasi, dan Putri Tangguk telah membuang padi tersebut ya. Kemudian ada pada halaman 53-nya ada kisah si pitung ya. Si pitung merupakan cerita rakyat ya, yaitu saga ya, karena mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan
Ya, cerita si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan untuk melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Tokoh-tokoh yang ada pada cerita si Pitung yaitu si Pitung, kemudian Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Scott Hein. Nah, itu ya ada beberapa tokohnya. Jadi tokoh itu yang semua yang ada dalam cerita tersebut ya. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut ada tokoh utamanya. Ya, tokoh utamanya itu si Pitung. Mengapa si Pitung menjadi tokoh utama? Karena si Pitung itu mendominasi dalam seluruh cerita ya, dari awal sampai akhir si Pitung ini selalu ada, selalu muncul ya. Kemudian ada pula tokoh tambahannya. Tokoh tambahannya itu Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Scott Hein, Babah Lim, dan Pak Piun. Ya, alasannya adalah tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu saja. Nah, untuk tokoh protagonisnya dalam cerita si Pitung ini yaitu si Pitung dan Haji Naipin. Karena si Pitung dan Haji Naipin ini mempunyai sifat baik, yaitu membela orang-orang yang tertindas. Nah, ada pula tokoh antagonisnya ya, yaitu tokoh yang mempunyai sifat buruk, yaitu ada Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Hein. Ya, alasannya mereka menindas rakyat jelata. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati ya. Tokoh seperti ini disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat ya. Tokoh yang bersifat jahat disebut antagonis. Ya, Ibu ucapkan bersemangatlah kawan dan jangan lemah ya. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Tidak ada tugas dari Ibu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.